beberapa pilihan, tapi pada akhirnya pilihan terbaik adalah menggunakan bahan itu dan latihan pengembangan diri. Sebab saya suka belajar dari internet dan YouTube, khususnya yang menjelaskan tentang perbaikan perilaku dan pengembangan diri. Ini menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keputusan Najwa. Apakah tadi menjatuhkan keputusan universitas? Jadi ini menanyakan beberapa pertanyaan mengenai keputusan Najwa. Apakah alternatif yang jatuh itu dengan spesifik yang jelas? Apakah alternatif itu meyakinkan bahwa sesuai yang jelas? Apakah alternatif itu sesuai dengan nilainya dan nilai? Apakah alternatif itu bisa menolong Najwa untuk hidup sebagai seorang pribadi? Apakah alternatif itu adalah sesuatu yang menolong dalam Najwa kendalikan dan laksanakan dengan baik? Apakah Najwa memang ingin melakukannya? Baik, sekarang kita tiba pada bagian mempertimbangkan cara-cara pemasaran alternatif. Apakah alternatif itu bisa menolong Najwa untuk mencapai tujuan Najwa dalam mengenal diri dan merasa lebih enak terhadap diri sendiri? Apa yang bisa Najwa ambil untuk mencapai itu? Saya dapat mencari sumber-sumber bacaan dan video-video yang cocok yang ada di internet. Saya juga akan coba mencari lembaga yang menawarkan pelatihan pengembangan diri, termasuk menonton video-video pengembangan diri di YouTube. Baik, Ibu ingin tahu kekuatan apa yang Najwa miliki yang bisa membantu mengatasi keterbatasan waktu Najwa? Baik, saya suka belajar dan memperjuangkan sesuatu yang sudah saya tetapkan. Saya mungkin juga perlu mengatur waktu lebih baik. Adakah orang lain yang perlu dilibatkan? Ya Bu, saya butuh konsultasi lebih lanjut dengan Ibu sebagai konselor saya. Saya juga akan bicara dengan orang tua terkait mengikuti latihan pengembangan diri. Bisa mengikuti saja selama jam-jam sekolah ya. Apa langkah pertama yang akan Najwa ambil setelah pertemuan kita ini? Sebelum memulai diri, saya coba cari bahan-bahan di internet, blog psikologi atau buku. Saya akan minta bantuan Ibu untuk menganalisa kebutuhan bahan bacaan atau video yang saya dapatkan. Baik, apakah masih ada yang ingin dikonsultasikan lagi? Saya kira sudah cukup dulu Bu. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu membicarakan masalah saya. Jadi Najwa tetap semangat, jangan putus asa, jangan merasa rendah diri, harus optimis terhadap kemampuan yang Najwa miliki ya. Jangan terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Ya Bu, terima kasih atas waktu dan bantuan Ibu. Maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan saya sebagai observasi, kegiatan konseling tadi menurut saya pada bagian keterampilan attending, Anda sebagai konselor menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseli. Saya beri nilai 5 karena sudah menunjukkan empati terhadap konseli dan bagian mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseli. Karena Anda sudah menghormati konseli tersebut, menyampaikan kata-kata penerimaan atau pembukaan ketika konseli datang. Saya memberikan nilai 5 karena Anda telah menyambut konseli dengan membalas salam. Mengkomunikasikan peran konselor, saya kasih 5 karena Anda sudah mengkomunikasikan sebagai peran konselor dengan baik. Menyampaikan tujuan konseli kepada konseling kepada konseling, saya beri nilai 5. Menemukan kebutuhan konseling secara konkret, saya juga memberikan nilai 5 karena itu sudah memenuhi.
Bagian keterampilan memposisikan duduk, mengatur posisi dan jarak duduk yang tepat. Saya beri 4 karena posisi duduk kurang memungkinkan untuk konseli yang baik. Bagian mengatur kecenderungan duduk secara santai, saya beri nilai 5. Melakukan kontak mata, saya beri nilai 5 juga. Mengatur gerakan tangan dan kaki, saya beri nilai 5 karena Anda sudah merespon bagaimana tanggapan Anda kepada konseling. Melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada konseling, saya memberikan nilai 3 karena pada proses konseling itu Anda kurang menyentuh konseling tersebut karena ada beberapa hal. Pada keterampilan mengamati, menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseling, saya beri 5. Menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseling, saya juga memberikan nilai 5. Menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseling melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh, saya memberikan nilai 4 karena menunjukkan pemahaman terhadap konseling dengan ekspresi wajah, menurut saya itu kurang. Pada keterampilan mendengarkan, memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseling tentang peristiwa yang dialaminya, saya memberikan nilai 5. Memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseling, saya memberikan juga nilai 5 karena Anda sebagai konselor telah memfokuskan Anda telah fokus kepada masalah konseling. Memperhatikan saat konseling berbicara juga, saya memberikan nilai 5. Pada keterampilan merespon pertanyaan konseling berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, saya memberikan nilai 5. Merespon pernyataan konseling berdasarkan sebab akibat, saya memberikan nilai 5 karena Anda sebagai konselor telah menanyakan pertanyaan yang berdasarkan sebab akibat konseling. Memfasilitasi konseling untuk mengeksplorasi isi pembicaraan, saya memberikan nilai 5 juga. Pada keterampilan merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseling, saya memberikan Anda nilai 5 karena Anda telah merespon perasaan konseling pada permukaan awal konseling. Merespon perasaan terselubung di balik pertanyaan konseling, saya memberikan nilai 5. Terus merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseling, saya juga memberikan nilai 5 karena Anda telah merespon perasaan konseling sesuai dengan pengalaman konseling tersebut. Yang terakhir, merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseling, saya memberikan nilai 5. Pada keterampilan merespon makna, memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseling, saya memberikan nilai 5. Memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseling, saya juga memberikan nilai 5. Memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan konseling, saya juga memberikan nilai 5. Pada keterampilan personalizing atau mempersonalisasikan, membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada pikiran dirinya, saya memberikan nilai 5 karena Anda telah membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan yang dialami konseling tersebut. Membantu konseling mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya, saya juga memberikan nilai 5. Sama halnya Anda juga telah mempersonalisasikan keadaan yang dialami konseling. Membantu konseling merumuskan kekurangan konseling dan sekaligus menunjukkan keinginan konseling, saya juga memberikan nilai 5. Pada keterampilan
Pada yang dijelasin tuh pada keterampilan inisiating membantu konseling merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya. Saya memberikan nilai 5. Membantu konseling mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukannya. Saya memberikan nilai 5 karena Anda sebagai konselor telah membantu membangun konseling untuk melakukan langkah-langkah yang akan direncanakan. Membantu konseling menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan langkah-langkah awal. Saya juga memberikan nilai 5 karena tadi Anda sebagai konselor telah menentukan waktu pada saat konseling. Bersama konseling menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konseling. Saya juga memberikan nilai 5. Memberikan penguatan positif atau negatif terhadap konseling untuk rencana kegiatannya. Saya memberikan nilai 5. Pada keterampilan terminasi, menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis dan meminta konfirmasi konseling. Saya juga memberikan nilai 5 karena konselor telah menyampaikan waktu telah habis pada saat proses konseling dan menyampaikan apa saja yang didapatkan oleh konseling tadi. Membantu konseling membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling. Saya juga memberikan nilai 5 karena Anda juga tadi telah membantu konseling untuk merumuskan atau menyimpulkan apa saja yang didapatkan saat proses konseling. Menanyakan perasaan konseling atas proses dan hasil-hasil wawancara konseling. Saya juga memberikan nilai 5 karena Anda juga tadi mempertanyakan hal itu pada saat proses konseling. Memberikan penguatan positif dan motivasi kepada konseling untuk melaksanakan rencananya. Saya juga memberikan nilai 5. Mendiskusikan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Saya memberikan nilai 5 karena Anda telah mendiskusikan tadi kepada konseling rencana yang akan diambil. Oke, terima kasih atas penilaiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak.